Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel saya Taufikur Rahman Abdullah dalam topik wawancara tokoh. Yang kali ini kita akan mewawancarai Bapak Dr. Haji Anwar Sanusi SH SPL MM. Beliau memiliki beberapa profesi, diantaranya sebagai dosen di Universitas Al-Zahra, Wakil Ketua Majelis Pakar DPP P3, Wakil Ketua Majelis Syariah Parmusi, dan mantan Ketua Umum DPP Perti tahun 2005-2011 dan sekarang masih Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik. Ini Pak, pertama tentang Majelis Pakar aja Pak ya? Ya, boleh. Apa saja Pak tugas pokok dari Majelis Pakar di DPP P3 yang Bapak laksanakan gitu? Ya, jadi pertama pada periode ini, periode 2020-2025 ini kan saya masih dicantumkan namanya sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar DPP P3 dengan tugas antara lain memberi masukan kepada DPP mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah kebangsaan, masalah politik, masalah hukum, masalah ekonomi. Yang masukan ini tentu akan diperjuangkan oleh fraksi-fraksi di DPR dan juga untuk jalannya program-program dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Itu antara lain tugas dari Majelis Pakar. Itu. Ini Pak, dengan kondisi P3 sekarang ini Pak, bagaimana kira-kira cara untuk mengembalikan kondisi P3 seperti masa yang lalu? Ya, Ketua Umum DPP P3 sekarang Saudara Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Suharso Monoarfa memang paling tidak ada dua program besar. Yang pertama, beliau itu meng-hire konsultan politik. Konsultan politik dengan Polmax, ikonnya itu adalah politik marketing, yaitu Saudara Dr. E.F. Saifullah dengan tentu beberapa perangkatnya. Yang kedua, menyelenggarakan suatu program baru, yaitu program sekolah politik. Sekolah politik ini komandannya atau kepalanya yaitu Dr. Haji Endin Ade Sofihara, dan saya sebagai salah seorang pengajar di sekolah politik di P3 ini dengan maksud untuk meningkatkan suara P3 pada tahun 2024 pada pemilu 2024. Karena kader-kader partai ini kan harus tahu sejarah perjuangan P3, pendiri-pendirinya, bagaimana fraksi-fraksi terdahulu berjuang di Senayan, dan juga bagaimana kader-kader yang ada di DPP, DPW, DPC sampai ke bawah ini bersatu padu dengan ikon kembali jalan pulang menuju Ka'bah. Kira itu. Terus Pak, bagaimana sekarang posisi partai politik Islam di tanah air sekarang ini Pak? Kalau kita bicara tentang partai politik Islam, memang sebetulnya kan partai politik Islam yang tertua adalah Partai Persatuan Pembangunan, yang kita sama-sama mengetahui didirikan oleh 4 partai Islam kan, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perti yang berfusi kan pada tanggal 5 Januari 1973. Itu P3 dulu. Kemudian ada juga saat ini partai yang berasas Islam, tetapi mungkin masalah imamahnya berbeda, yaitu PKS atau Partai Kesejahteraan
Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kemudian ada dua partai yang tidak berasas Islam, tetapi konstituennya adalah Islam, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Ya, nah bagaimana peta politik dari Partai Islam? Kalau kita belajar dari sejarah, mulai tahun 1955 ya, mulai Orde Lama, kemudian 1971 ketika Orde Baru, 1977 ya kan, 1982, 1987, 1992 sampai kemudian 1997, 1999, kemudian 2004, kemudian 2009, 2014, 2019 ya. Saya melihat mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Transisi Reformasi sampai kepada Orde Reformasi ini, ternyata partai-partai Islam jika digabungkan menjadi satu itu tidak pernah di atas 50% atau selalu di bawah 50%. Oleh sebab itu momen ini semestinya memang partai-partai Islam itu kalau memang tidak bersatu ya, tetapi ketika memang di Senayan ya kan, ketika menjadi anggota DPR RI dan MPR RI seyogianya mempunyai visi dan misi yang sama, kemudian memperjuangkan aspirasi-aspirasi khususnya umat Islam dan juga umumnya adalah ya kita dalam suatu bingkai atau wadah negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi belum signifikan ya, karena memang belum mencapai angka 50% saja belum. Ya, tadi tertinggi itu 47% lah, gitu. Jadi memang harus bangkit bersatu, ya, agar bisa mencapai di atas 50%. Ini yang kita harapkan. Gitu. Ini Pak, Bapak pernah Bapak menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah kapan ya Pak? Itu saya menjadi Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang biasa dikenal PERTI. Itu kan asalnya itu kan Partai Islam PERTI. Tapi ketika memang berfusi dan mendirikan Partai Persatuan Pembangunan kembali pada Ormas, ya, artinya organisasi massa Islam. Nah, saya menjadi Ketua Umum itu pada periode 2005, semestinya 2010. Cuman kemudian diperpanjang 1 tahun ya dengan rapat Majelis Nasional, Majelis Syuro Nasional PERTI itu sampai dengan 2011. Jadi 2005 sampai 2011, 6 tahun lah. Ya, tetapi misi dari PERTI itu sendiri sebagai ormas ada 3. Yang pertama adalah dalam bidang dakwah, yang kedua dalam bidang pendidikan, dan yang ketiga adalah amal sosial kemasyarakatan, di mana di dalamnya adalah pengembangan ekonomi umat. Itulah yang disebut dengan Tribakti PERTI. Ya, gitu. Ada sekarang posisi organisasi secara nasional itu sudah berdiri di seluruh Indonesia Pak, PERTI. Ya. Ketika saya menjadi Ketua Umum 2005-2011 itu kan provinsi belum 34, kan? Masih 32 provinsi. Dan semua memang konsolidasi organisasi yang kami lakukan ketika saya menjadi Ketua Umum itu sudah mempunyai 32 wilayah, termasuk wilayah-wilayah Indonesia Timur, misalnya seperti NTT, NTB, Papua, ya kan? Itu ada semua. Termasuk juga DPC, tapi istilah PERTI itu kalau di wilayah namanya DPD, ya kan, 32 DPD, dan DPD ini mempunyai DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Ya, ketika Muktamar 2011, ya, ketika saya tidak lagi menjadi Ketua Umum, kami melakukan Muktamar itu ya hampir 500 lah cabang yang hadir, ya, dan 32 DPC hadir. Waktu itu bertempat di Wisma PHI Cempaka Putih, di mana hari ini 5 bulan yang lalu saya diberi amanah juga menjadi Ketua Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, ya, di mana kantor pusatnya di Wisma PHI Kuitang.
Kemudian unit-unitnya di Jakarta itu Wisma PHI Cempaka Putih, dan ada 12 unit-unit itu tersebar ya di kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Ya, seperti contohnya misalnya Semarang, kita ada hotel, ya PHI punya hotel namanya Hotel PHI Semesta di Semarang. Kemudian di Surabaya ada, di Aceh ada, ya Sumatera Barat ada, contohnya ya. Terusan kemudian di Sumatera Utara ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada. Seperti itu. Bukan, itu bukan yang verti, itu punya Yayasan Perjalanan Haji Indonesia yang didirikan oleh tokoh-tokoh ketika itu ya pada tahun 1950. Ya, kalau asetnya cukup besar. Ya, kalau kita hitung itu asetnya kira-kira 1,7 triliun. Ya, dan saya diberi amanat untuk membenahi ini. Ya, karena memang terus terang saja ya pendahulunya ya mungkin sudah membina secara baik, tapi tentunya saya diharapkan akan membina lebih baik lagi. Ya, untuk mengembangkan, karena gini, ini perlu juga Yayasan Perjalanan Haji Indonesia itu kan didirikan ketika ya pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia belum mempunyai asrama haji. Dan pada waktu itu memang perjalanan haji tidak melalui angkutan udara, tetapi melalui angkutan laut, ya kan? Dulu yang terkenal itu kan ada kapal namanya kapal Arafat, ya, dan itu kapal-kapal lain. Nah, itu sedikit saya singgung mengenai PHI yang saat ini saya sebagai ketua yayasan. Ya. Terus nih Pak, secara basis masa organisasi PERTI itu yang kuat tuh di daerah mana saja Pak? Ya, basic PERTI itu kan PERTI didirikan 5 Mei 1928 ya. 2 tahun setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Karena konon dari beberapa literatur yang saya baca, ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan kemudian mendirikan NU 1926, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan PERTI ya pada tahun 1928, dan pendahulunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 1912. Nah, 3 ulama besar ini berguru di Saudi Arabia, di Mekah, di Imam Masjidil Haram. Ketika itu namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabari. Gitu. Nah, basic PERTI pertama adalah Sumatera Barat. Ya, karena PERTI lahir di Canduang, ya, Bukit Tinggi, ya, Sumatera Barat, seluruh Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, saat ini pengembangan yang sangat luar biasa ada di Aceh. Ya, ada di Provinsi Aceh atau Nangru Darussalam, Nangru Aceh Darussalam, dan yang ketiga di Riau. Ya, dan tentunya di luar Jawa, khususnya di Sumatera paling besar, di Kalimantan ada, Sulawesi juga ada, ya, tetapi itu yang sangat signifikan. Gitu. Sebagai basic ya, basic perjuangan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Lantas sekarang Pak, posisi politik dari PERTI yang dalam Partai P3 ini kira-kira bagaimana menurut sekarang? Ya, semestinya yang sangat signifikan masih dengan di P3, karena kan PERTI ini kan pendiri, ya kan, salah satu pendiri kan, seperti tadi saya jelaskan kan, di samping NU, Syarikat Islam, dan kemudian juga Parmusi. Tetapi ya, peta politik PERTI sebetulnya tidak hanya P3. Kader-kader PERTI ya, khususnya setelah era reformasi, kemudian ya ada yang ke Partai Golkar, ada yang ke PKB, malah di Sumatera Barat itu pendiri PKS itu dari kader-kader PERTI juga. Malah ada satu yang lulusan Timur Tengah itu pernah juga menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, kalau ingat waktu itu Mukernas di Jawa Tengah yang baca doa itu, ya kan, Kiai Haji Hadi Wijaya, bukan Hadi Wijaya. Hadi Wijaya itu dari kader PERTI juga, dan beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tetapi ya tetap perjuangannya adalah memperjuangkan aspirasi dari umat Islam, ya, baik sebagai ormas yang dulunya juga sebagai partai Islam. Gitu.
Bapak pernah anggota DPR RI Pak ya? Oh iya, saya dari tahun 1997, mestinya kan 2002. Tapi karena era reformasi, Pak Harto resign sebagai presiden, diganti Pak Habibie, maka kemudian pemilu dipercepat. Jadi periode pertama itu 1997 yang mestinya tahun 2002, tetapi berakhir 1999. Nah 99 sebetulnya saya jadi pemenang juga. Ya, saya di Depok, tetapi kemudian saya atas perintah Ketua Umum pada waktu Pak Hamjahas, saya diminta untuk ikut fit and proper test KPKPN. KPKPN itu adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan. Saya 1997 ya, sampai dengan 1999. Kemudian periode 2000 sampai 2004 saya masuk anggota KPKPN. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, dilantik oleh Gus Dur di istana ketika itu. Ada berapa orang anggotanya Pak? Bagaimana? Anggota KPKPN? Anggota KPKPN itu 32. Ya, ketuanya almarhum Pak Yusuf Sakir. Kemudian ada 4 wakil ketua dan saya salah satu anggota sub legislatif. Artinya sub legislatif itu memeriksa anggota DPR, memeriksa anggota MPR, memeriksa anggota DPRD provinsi sampai anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota. Nah, sub yang lain memeriksa BUMN, memeriksa yudikatif dan juga memeriksa eksekutif. Gitu. Jadi ada ketua, 4 wakil ketua, ada 4 sub, ya 4 sub yang tadi yang saya sebutkan itu KPKPN, dan berakhir tahun 2004 dilebur, ya dalam satu undang-undang nomor 30 tahun 2002, ya menjadi satu dengan KPK, ya Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sebelumnya sebetulnya, nah ini bagus juga diceritakan, bahwa untuk pemberantasan korupsi ini kan ada 2. Pertama preventif, ya Undang-Undang 2899, kemudian dibentuklah KPKPN. Undang-Undang 3199 itu membentuk KPTPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi KPTPK ini tidak jalan. Ya, maka kemudian diperbarui dengan terakhir Undang-Undang 30 2002, ya akhirnya jalan. Kalau sekarang memang kemudian dirubah lagi, ya itu konsekuensi ketatanegaraan, ya kan? Mungkin ada unsur politik dan lain sebagainya. Gitu. Jadi perbedaan pokoknya antara KPK dan KPKPN itu apa? Ya, kalau KPK itu lebih kepada unsur represif, ya, lebih kepada penyidikan, kemudian penangkapan, ya kan, terus penjatuhan hukuman dan lain-lain. Sedangkan KPKPN lebih kepada preventif, bagaimana mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan the extraordinary crime, yaitu kejahatan yang luar biasa. Sehingga ibaratnya penyakit kronis itu kan harus ada pencegahan baru pengobatan. Nah, sekarang ini sangat disayangkan bahwa KPK sekarang ini memang hampir tidak ada pencegahan. Hanya ketika orang menjadi anggota DPR, ya kan? Nah, terus kemudian ketika orang mau menjadi bupati, presiden, ya kan, gubernur, ya kan, di eksekutif, baru kemudian disodorkanlah namanya LHKPN. LHKPN itu laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Semestinya KPK itu harus juga ada unsur pencegahannya. Jadi pencegahan ini tidak signifikan. Gitu. Sebenarnya karena undang-undang 2 atau 2 badan jadi satu, mestinya kan pencegahannya ada, ya kan? Represifnya, ya tindakannya juga ada. Kira-kira sekarang greget KPK ini menurut Bapak gimana Pak? Begini, pertama dengan diubahnya Undang-Undang 30 2002, ya kan? Di mana unsur-unsur melakukan penyadapan, melakukan pengawasan dan lain-lain itu kan harus seizin Dewan Pengawas, ya kan?
Sedangkan namanya penyadapan itu kan harus diam-diam. Bagaimana kalau dia juga izin? Namanya izin itu kan bisa dikabulkan, bisa enggak? Ya kan? Kalau memang misalnya petugas atau penyidik KPK ini akan melakukan penyadapan, akan melakukan OTT atau akan melakukan tindakan lain, penyidikan lain, tetapi kemudian atasannya, ya Dewan Pengawas atau Dewan lain menentukan jangan, ya tidak bisa jalan kan gitu. Yang kedua, ya ribut-ribut belakangan ini, ya dengan berapa orang itu, saya tidak persis jumlahnya, 57 atau berapa, yang kemudian statusnya menjadi PNS, Pegawai Negeri Sipil atau ASN, ya kan, pegawai negeri itu kan, abdi sipil negara. Maka saya melihat ya, hampir tidak ada greget sama sekali. Bagaimana seorang pegawai negeri, ya, yang kemudian dia juga tugasnya sebagai penyidik, yang biasa menyadap, yang biasa untuk mengawasi tindakan-tindakan KKN, kemudian dia statusnya pegawai negeri, ya kan? Sedangkan mungkin yang berbuat itu kan atasannya, bisa jadi eselon 2, ya kan, eselon 1, bisa juga para menteri, ya kan, para gubernur dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pegawai negeri itu yang saya tahu, ya kan harus tunduk pada atasannya, begitu. Jadi nggak efektif, saya melihat itu. Ya KPK sekarang ini. Terus ini Pak, bagaimana Pak kondisi politik dan tanah air sekarang ini, apa yang Bapak bisa katakan? Sebetulnya yang kita lihat belakangan ini kan kayaknya saya melihat kok banyak gaduh gitu ya. Jadi gaduh itu banyak undang-undang yang dibuat, ya kan, yang di Senayan itu yang kemudian menuai kontroversi di masyarakat, ya kan? Seperti yang sekarang ini, ya kan? Apakah ini memang kondisi politik negara, tetapi secara umum saya melihat bahwa kondisi politik ini belum stabil. Di Indonesia ini kondisi politik belum stabil, kondisi hukum juga, ya kan, tidak stabil, ya kan, penegakan hukum terkesan tebang pilih, kemudian juga ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi yang fluktuasinya, ya kan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tetapi secara umum saya sebagai taruhlah seorang doktor dalam bidang ekonomi, ya kan, melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara, khususnya Indonesia, harus bisa juga membangkitkan tentang ekonomi rakyat. Ya, karena kalau kita ingat tahun 1998, ya, fundamental ekonomi itu adalah sektor real, yang sekarang disebut dengan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, kalau tidak ada usaha mikro, kecil dan menengah yang jumlahnya puluhan juta, maka mungkin kita menjadi negara gagal. Ya, kita tidak harapkan itu ya, sebagai negara gagal. Tetapi inilah the fundamental ekonomi Indonesia yang semestinya pemerintah hari ini juga lebih kepada faktor-faktor ekonomi. Ya, walaupun kita sadari bahwa 2 tahun terakhir ini kan kita pandemi, ya kan, ada COVID-19 dan lain sebagainya. Tetapi tetap bahwa faktor ekonomi itu menjadi prioritas. Bukannya kita seperti ada pembangunan infrastruktur lah, kereta cepat lah, kemudian ada pemindahan ibu kota. Ya itu boleh-boleh aja sepanjang memang ekonominya sudah stabil. Ya kan? Jangan sampai pembangunan ini dalam istilah tanda kutip mangkrak, artinya ya tidak efektif, ya gitu. Jadi itulah yang kami rasakan, atau yang saya rasakan belakangan ini, dan mudah-mudahan tentunya ada perbaikan-perbaikan ya, menuju ke arah ekonomi yang stabil, hukum yang stabil, dan juga tentang politik, ya, politik stabil. Karena memang rumusannya mestinya kalau memang politiknya stabil, itu akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, akan meningkatkan ekonomi. Dan Indonesia hari ini bukan hanya pertumbuhan, mestinya itu ada lompatan-lompatan ekonomi. Ya kan, bukan hanya growth, ya kan, tumbuh, tetapi ada akselerasi. Akselerasi itu ada lompatan-lompatan ekonomi. Begitu. Ini Pak,
Bapak ini punya gelar itu dokter dalam bidang apa? Saya doktornya dalam bidang ekonomi, kemudian S1 saya dalam Universitas hukum. mana itu? Dokter Ya. dari Universitas mana? Dari Universitas Borobudur Jakarta, ya, kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, ya, yaitu kerjasama dengan Unpad, kerjasama dengan Gajah Mada, ya, kerjasama dengan UI, kerjasama dengan LAN, dengan IIP dan lain sebagainya. Tetapi formanya adalah dari Universitas Borobudur Jakarta. Iya. Itu. Nah, sarjana hukum saya S1 itu dari Universitas Tarumanegara, Jakarta. Kemudian magister manajemen saya, ya, S2 itu dari Universitas Krishna di Payana. Tetapi ada satu lagi, yaitu SPEL, yang orang agak asing, ya kan? Yaitu Sarjana Ekonomi Pelayaran. Sarjana Ekonomi Pelayaran saya itu dari Institut Pelayaran Niaga. Institut Pelayaran Niaga itu adalah ketika itu satu-satunya perguruan tinggi dalam bidang maritim, dalam bidang pelayaran yang S1. Karena waktu itu pemerintahnya masih D3, ya, seperti AIP, Akademi Ilmu Pelayaran. Sekarang AIP sudah ditingkatkan menjadi STIP sekarang, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, dan sudah ada S1. Dan saat ini, ya, ternyata menarik juga, ya, ekonomi pelayaran ini kemudian Trisakti membuka manajemen transportasi laut. Ya, itu kurikulumnya itu hampir mutlak saya dan kawan-kawan. Ya, karena ketika itu ujian negara untuk mencetak sarjana ekonomi pelayaran, ya, sekarang namanya manajemen transportasi laut, itu ujian melalui ujian negara yang dibentuk, ya, waktu itu dengan beberapa departemen, ada penerbangan laut, ada perguruan tinggi, ada Institut Pelayaran Niaga, ya, kami lah, dari mahasiswa-mahasiswa kami, dan alhamdulillah, jadi saya termasuk sarjana ekonomi pelayaran yang pertama di Indonesia ini, yang pertama, ya, dengan SPL. Nah, kemudian di dalam perjalanannya ketika saya kembali ke kampus setelah saya resign dari DPR, kan tadi belum tuntas ya. Jadi saya kan 2004-2009 kan masuk di DPR lagi, ya kan. Saya malah sebagai wakil ketua Komisi 6 DPR RI. Kemudian 2009-2014 ya, saya masuk lagi waktu itu melalui PAW. Saya masuk lagi sebagai anggota Komisi 11, ya kan. Itu sampai 2014 saya kembali ke kampus, kemudian saya mengurus persyaratan sebagai dosen profesional, dan SPL itu kalau di dalam perguruan tinggi menjadi SST, Sarjana Sains Terapan. Ya, dan saya 2 tahun yang lalu sudah melengkapi guru besar saya, melengkapi profesor saya dalam bidang ekonomi, yaitu ada 4 hal. Ya, pertama memang dari segi pengajaran, karena saya sudah ngajar dari 1985 sampai dengan sekarang, ya, 15 tambah 21 sudah berapa tuh? Ya kan? Sudah 36 tahun kan? Nah, kemudian dalam bidang penelitian, ya, saya juga sudah membuat 4 jurnal internasional, ya, kemudian dengan Scopus itu persyaratan paling tinggi, 12 jurnal nasional. Saya juga membuat buku, ya, membuat buku ajar itu 4. Pertama tentang kinerja BUMN, yang kedua mengenai pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, yang ketiga buku saya sistem bersih gudang, dan yang keempat buku saya mengenai pokok-pokok ilmu perbankan atau pokok-pokok perbankan. Ini persyaratan semua, ditambah lagi dengan pengabdian masyarakat, kemudian organisasi-organisasi yang masuk sebagai penunjang dosen. Nah, kum saya itu sudah mencapai 1265. Yang saya ajukan itu pada tanggal 5 September tahun 2019, tetapi memang secara formal belum. Ya, belum turun profesor saya, tetapi di dalam perguruan tinggi, karena saya sebagai ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triguna, untuk kerjasama formal, ya, saya diperkenankan selain titel saya tadi, ya kan, saya diperkenankan ya memakai gelar Profesor Associates.
Ya, jadi ada juga yang panggil prof, ya memang karena saya juga sudah melebihi profesor, ya kan, dengan segala persyaratan yang saya kemukakan tadi, termasuk sertifikasi dosen, NIDN, nomor induk dasar nasional, kemudian NIDK, nomor induk dosen khusus, dan lain-lain sebagainya. Tapi belum di wisuda gitu Pak? Belum. Ya, hanya formalnya aja belum di wisuda lah, ya kan, atau belum diresmikan, tetapi profesor asosiat, ya, yang saya sandang sekarang itu secara formal dibolehkan oleh Dikti, dibolehkan oleh LL2 Dikti Wilayah 3, karena memang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai guru besar. Kenapa nggak dicantumkan Pak di nama-nama tadi? Ya, memang belum. Hanya beberapa orang lah, termasuk Ketua Umum Parmusi kalau panggil saya Prof. Saudara Usama Isam, ya kan? Itu tidak salah, karena memang beliau tahu gitu. Itu aja Pak ya. Ya, ada hal-hal lain lagi? Ya. Saya kira mungkin cukup ya. Ya, baik. Itu mungkin closing statementnya ya tentu pertama kepada Partai Persatuan Pembangunan kita inginkan meningkatkan kinerjanya. Ya, kinerja itu ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana P3 ini meningkatkan konstituen. Dalam ilmu ekonomi disebut market oriented. Kalau di partai itu namanya constituent oriented. Jadi bagaimana, ya kan, perilaku nasabah, perilaku konsumen itu maunya apa? Ya kan, aspirasi. Oke, aspirasinya harus disambut, ya kan, oleh memang seluruh jajaran Partai Persatuan Pembangunan mulai dari atas sampai ke bawah. Yang kedua yang tidak kalah penting kalau di BUMN itu namanya GCG, Good Corporate Governance. Nah, kalau di partai namanya itu adalah bukan corporate tapi Good Party Management. Bagaimana pengelolaan partai yang baik? Pengelolaan partai yang baik itu ada 5 syaratnya. Gimana Pak? Kita sambung tentang closing statement dalam hal ini. Ya, jadi saya ingin memberikan pesan ya sebagai orang yang senior di P3. Saya itu kan masuk 1982, wajar memberikan bekal ya kepada generasi-generasi selanjutnya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk meningkatkan kinerja partai. Yang pertama memang harus fokus kepada konstituen. Ya, konstituen yang lama. Seperti konstituen para pendiri, misalnya NU, Parmusi, SI, Verti, ya kan, itu dirawat kembali ulama-ulamanya, ya kan. Itu teorinya adalah disebut dengan konstituen oriented. Jadi berorientasi kepada konstituen. Apa sih maunya konstituen? Apa sih maunya pelanggan P3 ini, kan gitu. Atau apa sih kemauan nasabah P3, ya kan? Oh, aspirasinya harus diperjuangkan, nah itu harus ditangkap, kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kinerja ini dengan pengelolaan, ya kan, partai yang baik. Ya, pengelolaan partai yang baik. Kalau di dalam BUMN itu disebut dengan good corporate governance. Kalau partai itu namanya good party governance. Nah, pengelolaan partai yang baik. Syaratnya 5. Pertama yaitu transparansi, harus terbuka. Mengelola partai harus terbuka, ya kan. Yang kedua akuntability. Apa yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, DPW, DPC itu harus bisa diukur kinerjanya. Yang ketiga responsibility. Apapun, ya, misalnya keputusan dari tingkat pusat sampai dengan di bawah harus dapat dipertanggungjawabkan. Tiga. Yang keempat independen. Jadi partai itu tidak boleh, ya kan, disetir oleh orang lain, ya kan, atau oleh partai lain, atau oleh eksekutif, itu nggak boleh. Ya, jadi untuk meningkatkan kinerja partai itu harus independen, harus merdeka, gitu. Ya kan, tidak ketergantungan ya sama pihak lain. Dan yang terakhir yaitu fairness. Fairness itu adil. Ya, partai itu di dalam memutuskan sesuatu itu harus adil, wajar, layak, gitu loh. Sehingga tidak terjadi konflik. Ya kan?
saat ini kan khususnya di P3 ini kan walaupun konflik sudah mereda, tetapi ya dengan adanya Muswir, Musab yang sekarang bagian dari konsolidasi partai, itu saya lihat ada pernik-pernik ya untuk tumbuhnya konflik-konflik baru. Nah ini harus dihapuskan. Dan terakhir yaitu profesional leadership. Ya, jadi pimpinan-pimpinan pada Dewan Pimpinan Pusat, kemudian Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, sampai kepada PAC, sampai kepada ranting, profesional dalam arti taat asas, taat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya kan? Lalu dia mengelola partai itu memang dengan kemampuan, ya, rekrutmen juga dengan baik, bukan the character building, tetapi dengan merit system. Merit system, ya kan? Itulah pesan saya untuk kinerja Partai Persatuan Pembangunan. Saya ulang, yang pertama adalah constituent oriented, yang kedua adalah good party governance, dan yang ketiga adalah professional leadership. Segera itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan, dan kita berharap Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai dan partai Islam yang berajas Islam tertua di Indonesia, ya, ini bisa meningkatkan kinerjanya, dan pada tahun 2024 ketika pemilu, ya kan, targetnya bisa 2 kali dari 19, atau mungkin bisa 45 kursi di DPR RI. Itu yang kita harapkan. Tentu kita berdoa, berusaha, ya kan, dan bekerja keras. Ya, mudah-mudahan itu Allah meridhoi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi wawancara kita dengan Bapak Dr. Haji Anwar Sanusi, SH, SPEL, MM. Profesor Asosiat juga. Jadi beliau tadinya adalah beliau sekarang sedang menjabat Wakil Ketua Majelis Pakar DPP P3, Wakil Ketua Majelis Syariah Parmusi, mantan Ketua Umum DPP Perti, dan sekarang Wakil Ketua Pembina Perti, dan sekarang Wakil Ketua Dewan Pusat Pembina Ketua apa tadi Pak? Wakil Ketua Pembina DPP Perti. Ya. Dan banyak sekali lagi masih yang sudah profesi yang dikerjakan oleh beliau. Ya. Demikian kita sampaikan. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.